يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير بأن الله ينفعنا ويتوشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعه في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن حمد السداد. وثم إلى جدي محمد الشافعي هذا وثم إلى جدي مسلم رزقي وثم إلى جدي شيخ النصير وثم إلى روحي عبد الشكر رملي وثم إلى روحي عبد الله الشافعي وثم إلى روحي كي هدي ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السداد بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih kurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ini walaupun dalam keadaan hujan. Allah berikan kita taufik sehingga mudahlah kaki kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Semoga rahmat yang Allah turunkan di luar juga Allah turunkan ke tempat ini
kita yang hadir di majelis ini semua mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ta'lim kitab Safinatun Najah. Malam ini kita akan masuk pada fasal yang membicarakan tentang tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita berhenti sekejap. Yang ada kitab yang dibeli pada minggu yang lalu, halaman 86 ya, halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun fi bayani sakatati fi sholati wa hiya min al-hayati. Fasal dalam perkara menjelaskan saktah-saktah, berhenti ya. Saktah artinya berhenti. Jadi dalam sholat itu ada beberapa saktah, berhenti, tempat-tempat berhenti. Fis sholati, di dalam sholat. Wahia, yang mana berhenti itu minal hayati, termasuk daripada sunnat hayat ya. Faslun, sakatatus sholati sittun. Tempat berhenti ketika sholat itu ada 6. Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Pertama, antara takbiratil ihram dan juga doa iftitah, kita disunatkan untuk berhenti. Wa baina du'ail iftitahi wat ta'awudzi. Dan yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz, a'udzubillah. Yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awudzi, antara Fatihah dan ta'awudz. Yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin, antara akhir Fatihah dan ucapan amin. Wa baina amin was surah. Yang kelima, antara ucapan amin dan bacaan surah. Yang keenam, wa bainas surati war ruku'i, antara bacaan surah dan juga ruku'. Itu 6 tempat di mana kita disuruh untuk berhenti sekejap. Nah, berhenti di sini berapa lama kita disuruh untuk berhentinya? Dijelaskan di bawah tuh ya. Kata pengarang Safinatun Najah, pengarang Nailur Raja, tidak perlu dijelaskan di situ disebut ya. Tapi di sini dijelaskan wa kulluha biqadri subhanallahi. Semua tempat berhenti itu kadar berhentinya adalah sekadar bacaan subhanallah ya. Illa allati baina amin was surah, kecuali yang antara amin dan surah. Fayundabu lil imami fil jahriyati, dan dianjurkan bagi imam ketika salat yang jahar, yang suaranya dinyaringkan, ayyutawwilaha biqadril fatihati, untuk memanjangkan diamnya dengan kadar bacaan Fatihah. Jelas? Jadi ada 6 ya.
Jadi kita jelaskan lagi. Pertama, antara takbiratul ihram dan iftitah. Allahu akbar. Sebentar diam, baru doa iftitah. Allahu akbar kabira. Setelah selesai doa iftitah, kemudian kita baca apa setelah itu? Ta'awudz, ya kan? Setelah selesai iftitah, diam sekejap. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Ta'awudz itu dibacanya sir dan disunatkan setiap rakaat. Ya, disunatkan setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Ya, ta'awudz. Nah, setelah ta'awudz kita diam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kita baca Fatihah. Baca Fatihah selesai. Kemudian setelah selesai Fatihah berhenti lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu. Jangan langsung nyambung, ya. Waladdallin. Amin. Nah, enggak ada persunahnya. Berhenti sekejap, sekedar bacaan subhanallah. Supaya kenapa? Supaya kita dapat membedakan bahwa amin itu bukan bagian dari Fatihah. Ya, itu tujuannya kenapa disuruh berhenti. Waladdallin. Amin. Makmum jangan duluan baca aminnya. Ikut bersama-sama imam bacaannya. Kalau imam sudah baca amin baru kita ikut. Nah, kalau kita mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kapan malaikat itu baca amin? Malaikat baca amin bersama dengan bacaan aminnya imam. Gitu ya. Baik, itu yang antara Fatihah dan amin. Nah, setelah amin bacaan, ketika amin kadar diam kita itu lebih lama. Kan setelah amin kita baca apa imam tuh? Baca surah kan? Nah, antara amin dan surah bagi imam itu dianjurkan dia diamnya lebih lama. Berapa lama? Biqadril Fatihah. Sekadar panjang bacaan Fatihah kalau bisa begitu. Kenapa tuh? Memberikan kesempatan kepada para makmum untuk menghabiskan bacaan Fatihah mereka. Itu yang paham. Kalau imam paham, dia akan diam. Ya. Dan saya coba amalkan ini. Setelah amin, sebelum baca surah, saya akan diam. Bukan mikir surah apa yang mau baca, bukan itu. Bukan itu. Kita diam itu karena memang mengambil perintah daripada kitab, ya, disuruh kita diam. Sekedar kira-kira makmum itu sudah hampir-hampir habiskan Fatihah. Baik. Ya, itu 6 tempat. Tadi setelah itu ya, belum lagi ya. Setelah selesai baca surah, berhenti lagi sekejap. Kemudian baru kita ruku, ya. Dipisahkan antara selesai surah dengan ruku dengan diam sekejap. Sekadar bacaan subhanallah. Oke? Baik, itu saya rasa cukup jelas ya, cukup mudah dipahami dan kalau bisa kita amalkan, terutama bagi para imam untuk dia diam sekejap ketika selesai membaca Fatihah dan amin, kemudian dia akan menyambungkan kepada bacaan surah. Dia diam sekedar bacaan Fatihah. Ini jarang diamalkan ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, faslun fima yata'allaqu bit tuma'ninati. Fasal pada perkara yang berkaitan dengan tuma'ninah. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Fasal pada menjelaskan rukun-rukun yang wajib tuma'ninah padanya. Ada 4. Arba'atun. Yang wajib ada tuma'ninah ada 4. Ar-ruku'u, ketika ruku'.
wal i'tidalu, i'tidal, was sujudu, ketika sujud, wal julusu bainas sajdataini, ketika duduk antara dua sujud. Itu empat tempatnya. Nah, sekarang dijelaskan wat tuma'ninatu hiya, tuma'ninah itu adalah sukunun ba'da harakatin. Tuma'ninah artinya adalah tenang setelah harakah, setelah bergerak. Tenang, berhenti sebentar, tidak bergerak, itu maksudnya ya. Tuma'ninah, tenang, berhenti sekejap, tidak bergerak setelah harakah, setelah bergerak, ya. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallahi, dengan sekira-kira semua anggota tubuh kita ini tetap pada tempatnya dengan kadar subhanallah, ya. Jadi tumaninah begitu maksudnya. Kita berhenti, kita tenang setelah sebelumnya bergerak, ya. Yang pertama tadi adalah rukuk. Ketika rukuk, kita kan sebelumnya bergerak dari bacaan Fatihah. Ketika qiyam kita rukuk. Nah, kita diam saja, tidak baca apa-apa, diam. Sekadar bacaan subhanallah itu sudah dianggap tumakninah, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau tumakninah itu diisi dengan bacaan tasbih yang kita biasa baca, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali. Itu sekurang-kurangnya yang sempurna 3 kali, ya. Baik. Maka kalaupun tidak baca, kita diam saja, sekedar semua anggota tubuh kita diam tidak bergerak, itu dianggap tumakninah, ya. Makanya kalau yang kita pernah lihat dalam video-video yang viral, sholat taraweh 8 menit, 23 rakaat 8 menit, itu semuanya terkeluar daripada aturan. Tidak ada tumakninah, tidak ada saktahnya, habis semua, kacau balau. Sembahyang yang kayak begitu itu tidak dianggap sempurna, tidak sah, ya. Tidak ada tumakninah, dan tumakninah itu hukumnya adalah wajib, ya. Tumakninah adalah wajib. Baik. Nah, itu juga tidak perlu diberikan penjelasan yang panjang karena kita sudah membahasnya ketika membahas rukun-rukun sholat, ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada pasal tentang sujud sahwi. Faslun fi bayani muqtada sujudis sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Fasal pada menjelaskan penyebab sujud sahwi dan apa-apa yang berkaitan dengannya, ya. Dah, ini kita. Dah. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4, ya. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati. Yang pertama, meninggalkan sebahagian dari ab'adus salah, dari sunat-sunat ab'adnya salat. Au ba'dil ba'di, atau sebahagian daripada sunat ab'ad itu. Nanti kita jelaskan. Nah, yang pertama, penyebab kita disuruh membuat sujud sahwi yaitu meninggalkan satu sunnat ab'ad daripada ab'ad salat. Nanti setelah ini disebutkan, ya, beberapa ab'ad salat setelah ini. Namun saya akan jelaskan juga nanti di sini.
Baik. Saya ingin sebelum kita jelaskan yang pertama, sujud sahwi ini ya, sahwi secara bahasa adalah an-nisyanu, artinya adalah lupa. Jadi ketika seseorang itu lupa yang menyebabkan salatnya itu cacat, maka dia disuruh sujud sahwi. Nah, bagi yang belum tahu, sujud sahwi ini dilakukan setelah dia selesai baca tasyahud, sebelum dia salam. Sebelum dia salam, dia disunatkan untuk sujud 2 kali, ya. Dan dia dibaca ketika sujud sahwi itu bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulang, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu, itu bacaannya. Seandainya tidak hafal, dia boleh membaca tasbih yang biasa ketika sujud, gitu ya, boleh dibaca kalau dia tidak hafal. Tetapi alangkah baiknya baca bacaan yang tadi saya ajar, subhana man la yanamu wala yasbu. Manla, ya. Gak apa-apa kalau dibaca manla, nggak ada masalah di situ. Ya, nggak disyaratkan untuk diidghamkan. Ya. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa, itu artinya. Ya. Baik. Jadi kalau seseorang itu meninggalkan salah satu daripada ab'adus shalah, nanti akan dijelaskan. Contohnya apa ab'adus shalah? Contohnya adalah bacaan kunut. Dia tidak baca kunut, maka dia juga disuruh buat sujud sahwi. Ya. Au kalimatin, atau dia kelupaan baca satu kalimat dari sunat ab'ad. Contohnya ya, sunat ab'ad selain kunut adalah apa itu namanya, tasyahud awal, ya. Tasyahud awal itu juga sunat ab'ad. Duduknya, bacaan tasyahud awalnya itu semua adalah ab'adus shalah, sunat ab'ad. Seandainya dia lupa, kan dalam bacaan tasyahud ada bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu kan ada bacaan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, yang itu dia lupa tuh contohnya. Setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Kurang satu kalimat itu. Kurang satu kalimat itu juga menyebabkan dia disuruh untuk buat sujud sahwi. Ya. Au kalimatin. Bahkan au harfin minhu, atau dia lupa satu huruf saja. Bayangin, satu huruf dia kelupaan, itu juga disuruh untuk buat sujud sahwi. Ya, nanti setelah ini disebutkan, dijelaskan apa saja yang masuk kategori ab'adus shalah. Setelah ini nanti saya akan jelaskan. Nah, penyebab yang kedua kita disuruh untuk buat sujud sahwi adalah fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua adalah dia mengerjakan perkara yang seandainya sengaja akan membatalkan sholat, dan tidak sengaja, dan tidak batal seandainya tidak sengaja dia lakukan dengan sebab lupa. Ya. Yang kedua, dia melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, dan tidak batal kalau dia melakukannya dengan sebab lupa. Apa contohnya? Kalau kita lakukan dengan sengaja batal, nggak sengaja nggak batal ketika sholat.
Yaitu diantaranya di sini disebutkan kal aklil qalil, disebutkan di sini ya, kal aklil qalil, seperti dia makan sedikit, makannya sedikit. Wal kalamil qalil, seperti ngomong sedikit. Tapi ini kalau apa nih? Kalau lupa ya. Kalau lupa atau jahilan ma'dzuran, dia tidak tahu hukumnya. Itu juga tidak membatalkan sholat. Makan sedikit, kemudian ngomong sedikit, contohnya. Kalau lupa tidak batal. Tapi kalau makannya banyak tapi lupa, gimana itu? Makannya banyak itu ukurannya gimana ya? Kalau dalam kitab yang lain itu ukuran banyaknya itu sebesar bukan jagung gitu ya. Ini nih biji apa sih namanya? Wijen ya, wijen. Biji wijen. Nah, itu kan sedikit ya. Itu kalau ketelan sedikit, kalau karena memang lupa, maka itu tidak batal. Tapi kalau yang nyangkut itu adalah lebih besar daripada itu, ya, banyaklah ukurannya banyak gitu ya. Maka itu walaupun lupa tidak kalau misalkan dia lupa, maka itu juga tetap dianggap membatalkan sholat. Ya, kalau makannya banyak, jelas ya. Begitu juga kalamul qalil wal kalamil qalil, ngomong yang sedikit. Nah, kalau ngomong ukurannya berapa nih ngomong? Kalau ngomong yang sedikit itu ukurannya adalah, kalau dalam kitab Muqaddimah Hadrami disebut 6 patah perkataan. Dalam kitab yang lain pun begitu juga. Ya, 6 patah perkataan itu dianggap kurang ya. Kalau kurang daripada 6 itu dianggap sedikit. Lebih banyak daripada 6 itu dianggap banyak. Lebih daripada 6 perkataan itu dianggap banyak. Gitu. Jelas sampai di sini? Ya. Bagaimana kalau orang sholat dia itu punya penyakit yang namanya latah. Nah, ada orang punya penyakit latahan. Lagi sholat ada bunyi petasan, ya. Lagi sholat bunyi petasan. Kemudian ketika dia dengar bunyi itu, mulutnya ngomong, kan nggak sengaja, ya kan? Dia nggak bisa mengontrol mulutnya, keluar perkataan, copot, keluar. Batal tidak sholatnya? Batal tidak? Enggak. Kenapa enggak batal? Ngomongnya begitu ya, contohnya, copot. Batal tidak? Tidak batal sholat. Dia masuk dalam kategori ini, ya, ngomong yang sedikit, dan juga karena dia dianggap ada uzur karena penyakit, ya kan. Tapi orang ini nanti sebelum selesai sholatnya disuruh buat apa? Sujud sahwi, karena sudah ngomong sedikit, gitu ya. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, dan juga menambah rukun yang fi'li, menambah rukun fi'li. Ya. Ini juga sebetulnya dapat membatalkan sholat, menambah rukun fi'li. Tapi kalau misalkan karena dia lupa, maka itu tidak dianggap membatalkan sholat, tetapi dia disuruh apa? Disuruh buat sujud sahwi. Ammal ladzi la yubtilu 'amduhu wala sahwuhu, adapun yang tidak membatalkan baik dalam keadaan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, kal iltifati, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, itu tidak dianggap batal, ya.
sengaja atau tak sengaja itu tidak batal. Palanya nengok ke kanan dan kiri itu tidak batal. Ya. Wal khutwataini wa ghairihima. Dan juga dia melangkah satu langkah ataupun dua langkah itu juga tidak dianggap membatalkan salat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena itu dianggap gerakan yang sedikit, ya. Wa ghairihima siwa ma ya'ti fi tsalithi fala yasjudu lahu. Selain yang ketiga nanti, yang selanjutnya nanti perkara yang ketiga, maka tidak perlu sujud padanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Rukun qauli dipindahkan kepada tempat yang bukan sepatutnya. Itu juga dianggap perlu dia membuat sujud sahwi. Contohnya adalah ka'an yaqra'al fatihata fi ghairi mahallil qira'ati karruku'i. Seperti dia membaca surah Fatihah pada selain tempat membaca Fatihah. Kan baca Fatihah tempatnya di mana? Ketika qiyam. Tapi dia baca Fatihah ketika ruku. Ketika ruku baca Fatihah, itu namanya naqlu ruknil qauli, naqlu ruknil qauliyin ila ghairi mahallihi, ya. Memindahkan bacaan rukun qauli kepada tempat yang bukan sepatutnya. Begitu. Au yatashahhada at-tashahhudal akhir, atau dia bertasyahud dengan tasyahud akhir fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Kal qiyami, dia baca tasyahud akhir ketika qiyam. Qiyam kan sepatutnya baca Fatihah, dia baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Setengah jalan dia baru ingat, lah kok baca tasyahud gitu. Ada pernah begitu enggak? Pernah ya? Nah, kalau kita melakukan perkara itu, kita memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya, maka kita dituntut untuk diminta untuk buat sujud sahwi. Ya. Au yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli sholati 'ala nabi kasujudi. Atau dia salawat kepada nabi pada tempat selain tempat untuk bersalawat kepada nabi. Seperti apa? Ketika dia sujud, dia baca salawat. Itu juga termasuk contohnya. Tetapi ada yang tidak dapat ditolerir. Apa itu? Di sini dijelaskan ya, dalam Nailur Raja disebutkan. Naqlu ruknin qauliyin, di atas sedikit ya. Naqlu ruknin qauliyin au ba'dihi walau amdan fi ghairi takbiri wassalami ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli atau sebagiannya walaupun secara sengaja pada selain takbiratul ihram dan juga selain salam. Ini dua perkara nih, dua rukun qauli yang nggak boleh dipindah-pindahin. Kalau kita pindahin dua rukun ini kepada bukan tempatnya, bukan kita perlu sujud sahwi, suatu jadi apa tuh? Jadi batal. Takbiratul ihram dengan salam. Ya, takbir kan pembuka, ya. Ketika kita harusnya takbir, kita tidak baca takbir, nggak sah. Ataupun ketika kita tasyahud awal, kita langsung salam, salatnya batal atau tidak? Baru tasyahud awal, baru 2 rakaat kita salam. Itu kan artinya memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya.
Seharusnya dia baca salam ketika tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Tapi ketika tasyahud awal dia sudah salam, maka kalau dia mengucapkan salam, sholatnya otomatis jadi apa? Sholatnya batal. Ya nggak bisa ditambel sama sujud sahwi. Karena sudah salah, gimana? Ya, maka dia perlu ulang lagi sholatnya. Ya. Baik. Itu dua yang dikecualikan. Ya, rukun qauli yang dikecualikan, kalau dipindahkan dua ini maka jadi sholatnya batal. Takbiratul ihram dan juga salam. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimaliz ziyadati. Yang keempat adalah melakukan rukun fi'li, mengerjakan rukun fi'li dengan sangkaan, dengan kemungkinan. Ihtimal itu sangkaan ataupun kemungkinan ada penambahan gitu ya, bersama persangkaan adanya penambahan rukun ataupun penambahan perbuatan. Ya, melakukan rukun fi'li dengan sangkaan, dengan kemungkinan adanya penambahan. Ya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya ada orang dia ragu-ragu bilangan rokaat, jumlah rokaat dia ragu-ragu, dia sudah 3 atau sudah 4, 3 atau 4, ragu-ragu. Ya, kalau dia taraddud, dia ragu-ragu bilangan rokaatnya berapa, maka dia ambil yang paling yakin. Yang paling yakin berapa? 3. Dia ambil yang paling yakin, dia baru 3 rakaat. Kemudian dia tambahkan lagi 1 rakaat. Itu kan ada kemungkinan ya. Kemungkinan apa? Kemungkinan rakaatnya itu lebih. Ya, kan kemungkinannya ada tuh. Nah, kalau misalkan dia melakukan perkara itu, maka dia juga nanti sebelum salam diminta untuk buat sujud sahwi. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu rakaat, ambil yang yakin. Yang yakin berapa? Yang paling kurang 3 rakaat. Tambahkan 1 rakaat bersama kemungkinan boleh jadi itu lebih. Maka kemungkinan penambahan itu kita perlu buat sujud sahwi. Jelas ya? Itu pertama. Kemudian bisa juga terjadi dia ragu-ragu, apakah dia sudah melakukan sunat ab'ad atau belum. Ya, dia sudah melakukan sunat ab'ad atau belum. Maka kemudian kalau misalkan dia ragu-ragu pada keadaan tersebut, dia juga disuruh untuk buat sujud sahwi. Ya. Kemudian seandainya kita bermakmum dengan imam yang dia meninggalkan sunat ab'ad. Contohnya apa? Contohnya kunut. Ya. Kita biasa nih sholat di sini, sholat subuh, imam kita selalu pakai kunut, ya kan? Kita pakai kunut. Lalu kebetulan imamnya itu terlupa, dia tidak kunut. Ya. Dia tidak kunut. Kemudian ketika dia tidak kunut, kemudian dia sampai sujud, sampai selesai bahkan tidak buat sujud sahwi. Kita makmum boleh tidak sujud sahwi? Boleh nggak? Boleh nggak? Pernah ada? Imam lupa nggak kunut, nggak juga sujud sahwi.
makmumnya boleh tidak buat sujud sahwi setelah imam salam? Ya itu kalau imam sujud sahwi kita ngikut. Ya, kalau imamnya sujud sahwi kita mesti ngikut. Tapi kalau imamnya enggak juga, dia lupa contohnya, enggak sujud sahwi, kita makmum boleh tidak sujud sahwi? Enggak boleh. Kalau misalkan imamnya memang tidak buat sujud sahwi, kita makmum masih dibolehkan sujud sahwi. Ya, ya kan imamnya sudah selesai. Imam sudah selesai, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian saya ingin bagi tahu lagi. Ketika kita sholat di tempat yang memang biasa tidak kunut ya, tempat yang tidak biasa kunut, contohnya di mana? Di Masjidil Haram katakan gitu ya, ataupun di masjid orang-orang Muhammadiyah ya, mereka kan memang tidak kunut, mereka tidak meyakini kunut sebagai sunat abad. Nah, maka kita sebaiknya sebagai orang yang datang ke tempat itu, kita tidak perlu menunjuk-nunjuk ataupun membedakan diri dengan yang lain. Nanti jadi fitnah ya. Jadi apa? Jadi fitnah. Kok lain sendiri nih? Gitu. Nanti banyak omongan jadinya. Nah, kalaupun kita juga tetap ingin buat kunut di tempat itu, ada caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Kita bisa baca kunut yang paling pendek. Ya. Apa kunut yang paling pendek? Kunut kan nggak wajib bacaan yang itu ya. Allahumma hdini fiman hadait. Boleh kita baca yang lain. Yang penting doa. Nah, masih ingat. Jadi ketika imam itu sudah iktidal, kita pun iktidal, kita baca doa kunut yang paling pendek. Doa bacaannya apa? Allahumma ghfirli ya ghafur gitu. Allahumma ghfirli ya ghafur. Enggak. Kalau yang ini lain. Allahumma ghfirli ya ghafur, nyambung kita sambungkan dengan apa? Salawat, ya kan? Kan salawat kan termasuk sunat abad, ya kan? Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selesai. Udah. Itu kan enggak lama ya. Kalau kita sholat bersama imam yang enggak kunut juga, itu kita enggak ketinggalan lama. Sebentar saja. Kemudian angkat tangan perlu tidak? Angkat tangan. Angkat tangan itu bukan bagian dari sunat abad. Kalau kita enggak angkat tangan enggak ada masalah. Angkat tangan malah jadi heboh nanti. Ya kan? Diam aja udah. Kita tetap kunut, tapi caranya begitu. Ya Allahumma ighfir ya ghafur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, udah selesai. Kita kunut gitu. Kita tidak tinggalkan surat abad. Begitu caranya, ya. Nah, gitu ya. Baik, jamaah sekalian, itulah 4 sebab kita diminta untuk buat sujud sahwi. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan yang lupa Zat. Ya. Yang pertama kalau imam, kalau kita imam anggaplah apa yang tadi misalnya salah baca, misalnya Fatihah pada saat atau yang lain lah. Imam tapi yang kita anggap kalau kita sujud sahwi ini, kalau ada imam dia kaget nih kalau yang berbeda bukan yang ini. Maksudnya kita tidak baca sujud sahwi. Apakah itu membatalkan atau tidak? Maksudnya menggugurkan sholat atau tidak? Apabila imam tidak sujud sahwi, bukan yang seperti kalau orang bangun Allah berdiri baru duduk lagi, itu kan udah privat. Ya. Tetapi ada yang orang baru Allah belum sampai sempurna, Ya. duduk. Yang satu itu yang tadi yang misalnya antara apa yang dibaca yang tapi yang sir tidak makmum tidak pada tahu. Tapi kita yang merasa tahu salah, tetapi kita tidak sujud sahwi pertama.
Apakah itu seandainya tidak ditiadakan sujud sahwi, apakah menggugurkan atau membatalkan sholat? Yang kedua, apabila ada yang tadi pada saat kita baca Sami Allahu liman hamid, ada baca Fatihah, lupa gitu salah. Ada orang suka begitu sholat sendiri dan lagi jadi makmum, tadi baca kena Fatihah atau apa, apakah itu termasuk yang langsung makmumnya menjadi baca sujud sahwi nanti setelah imam? Kan dia pribadi. Gimana coba ulangi? Kan tadi ada orang yang kalau misalnya salah baca Fatihah ditempatkan di tempat yang lain. Kan? Oh iya. Nah, Iya. pada saat itu dia kan baca Fatihah, Iya. salah. Iya, Terus iya. kan ngomong. Setelah itu kan imam sudah salam. Apakah kita sujud sahwi? Oh. Oke. Baik. Yang pertama tadi, seandainya imam tidak buat sujud sahwi. Yang pertama tadi gimana? Perkaranya yang tahu dia dirinya, misalnya imamnya, bukan yang kelihatan seperti kalau orang kesalahannya dilupa, tapi yang Ustaz bilang ada sesuatu yang di antara empat itu, tetapi yang makmum tidak tahu, yang tahu tidak, tetapi tidak dilakukan sujud sahwi, apakah membatalkan? Baik. Kalau misalkan yang tahu hanya imam, yang ragu-ragu cuma imam, cuman dia nggak mau buat sujud sahwi, ya contohnya gitu ya. Contohnya dia pindahin bacaan yang rukun qauli tadi bukan pada tempatnya, ya. Ketika pada rakaat yang sir contohnya, Misalnya lupa gitu ya, tasawufnya nggak nyampe apa gitu, yang nggak ketahuan kan? iya, Atau sir ya? ya pokoknya yang nggak ketahuan cuma dia yang tahu, gitu kan? Contohnya, seperti yang sudah sir, yang sir. ketika orang itu tidak buat dia tidak buat sujud sahwi, apakah sholatnya jadi batal? Tidak. Orang kalau tidak buat sujud sahwi tidak jadi batal sholatnya, tetap sah. Karena itu hanya dianjurkan, disunatkan gitu. Tidak batal. Tidak batal. Hanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianggap ada kekurangan. Ya, ada sedikit kekurangan, kecacatan. Yang dia ragu kalau nanti makmumnya jadi berantakan, yang bingung gitu. Kalau imam sujud sahwi, kita makmumnya bingung gitu. Iya, pokoknya nggak batal ya, sholatnya nggak batal. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Kedua, kepanjangan sholat, pertanyaannya kepanjangan. Jadi intinya aja tadi maksudnya. ya kalau ada makmum yang baca yang tadi menempatkan rukun qauli, apakah iya. setelah imam? Oke. Kalau misalkan makmumnya yang melakukan perkara yang tadi yang 4 tadi itu ya. Setelah imam salam, apakah dia boleh sujud sahwi sendirian? Boleh. Kalau makmumnya sendiri yang buat perkara yang salah satu daripada 4 tadi, jadi sebelum dia salam dia boleh buat sujud sahwi sendirian. Boleh ya? Nah, gitu. Ya, boleh. Kemudian satu lagi saya mau kasih tahu. Kalau misalkan kita hampir-hampir kelupaan buat kunut, ya kan? Kunut kan sunat apa? Setelah iktidal kita mau sujud, tapi baru sampai pertengahan gitu ya, kita baru ingat kunut, balik lagi, ya kan? Nah gitu kan? Baru begini, balik lagi. Nah kalau baru sedikit perlu sujud sahwi atau tidak? Tidak. Kalau misalkan belum melebihi hak ruku, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah mendekati sujud, dia perlu sujud sahwi. Gitu ya. Saya contohkan. Nih. Nanti dulu. Yang pertama dulu. Kalau misalkan dia lupa, dia kan harusnya kunut. Allah, balik lagi, dia kunut. Kalau masih sedikit, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah mendekati sujud, katakan lututnya sudah nempel, tapi yang lain belum.
ya kan? Dahinya belum, baru segini aja. Dia balik lagi. Nah, kalau sudah hampir mendekati sujud, dia diminta dua sujud satu. Nah, yang ketiga, kalau dia sudah sujud sempurna, dia balik lagi, maka kalau dia balik lagi itu batal. Langsung dilanjutin Ustaz. Kalau sudah sujud sempurna, maka jangan balik lagi, terusin aja. Lah, batal lah. Ya, ya. Ini hati-hati ya. Kalau sudah sujud sempurna, jangan balik lagi. Ya, ulang lagi bang, kodok lagi. Kodok. Ini. Jadi kalau misalkan ini juga perhatian buat makmum ya. Kalau si imam ini kelupaan, contoh dia lupa tasyahud awal, imam ini langsung berdiri aja, makmum pada berisik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini imam jadi kebingungan, ya. Makmumnya nggak berhenti, subhanallah. Dia sudah berdiri tegak, maka kalau dia turun lagi jadi batal salatnya. Makmum biar pada tahu. Kalau yang dia lupa hanya sunat abad, nggak usah ditegur-tegur, ya. Kecuali kalau dia kelupaan rukun, ya. Apanya? Ya kalau udah berdiri terusin aja udah. Terusin, jangan disuruh turun lagi. Kalau imam itu turun jadi batal salat. Jelas nih? Oke. Baik, mudah-mudahan Satu lagi Sar. Ada lagi. Yang umum nih Sar. Biasanya kalau orang baca Fatihah lupa Sar. Ya. Kan umum nih lupa. Setelah udah baca Fatihah atau belum? Nah. Ada begitu. Nah. Artinya boleh disujud sahwi atau wajib sujud sahwi? Enggak, kalau dia lupa rukun. Dia lupa rukun qauli, udah baca Fatihah belum ya? Maka ambil yang yakin. Yang yakin yang apa? Makmum ya? Iya, makmum. Ya. Kalau dia ragu, dia sudah baca Fatihah ataupun belum, ambil yang yakin. Apa itu? Belum. Baca lagi. Maka nanti dia wajib baca lagi gitu. Tapi kalau misalkan sudah kelewatan banyak gitu ya, maka nanti ditambah lagi 1 rakaat. Ya. Jelas ya? Oke. Baik jamaah sekalian, itulah berkaitan dengan sujud sahwi, kemudian juga tempat-tempat untuk kita disunatkan untuk berhenti, dan mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita terhadap ibadah sholat, sehingga kita harapkan sholat kita menjadi lebih baik lagi, tidak lagi salah kayak kemarin bang. Ya. Iya. Ya gitulah. Itu tujuan kita ngaji, biar kita lebih betul ibadahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'adina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. وقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.